Allah memberikan kita harta, maka berdakwalah dengan harta. Dan jika kita tidak punya harta, tidak punya ilmu, tapi punya tenaga, maka berdakwalah dengan tenaga. Dan jika kita punya ide-ide cemerlang untuk kemajuan umat Islam, untuk perkembangan dakwah, maka berdakwalah dengan ide tersebut. Dan yang terakhir adalah jika kita tidak bisa semuanya, maka berdakwalah dengan panjatan doa di tengah malam. Intinya jangan sampai kita semua itu tertinggal daripada rombongan ini. Jika kita ingin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan gelar kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, maka ambillah peran dakwah. Kemudian prinsip dalam berdakwah. Kapan kita mulai berdakwah? Maka dalam prinsip berdakwah yang pertama adalah dakwah itu tidak harus nunggu kaya dan tidak harus punya ilmu. Tidak harus nunggu sampai pandai. Artinya apa? Dakwah mulailah dari sekarang. Yang punya harta, maka gunakanlah harta ini untuk perkembangan dakwah. Dan karena harta itulah yang akan ada hasilnya nanti di akhirat. Yang punya ilmu, maka berdakwalah dengan ilmunya. Mulai sekarang, jangan nunggu-nunggu kaya. Sebab orang yang punya ilmu kemudian tidak mengamalkan, tidak mau berdakwah, maka buat apa mencari ilmu? Buat apa mondok lama-lama kemudian pulang ke rumah tidak mau berdakwah? Sehingga dikatakan bahwasannya jika ada orang ingin berdakwah kepada satu tempat tapi masih ragu besok makan apa, maka harus balik lagi belajar menjadi santri. Jadi berdakwah tugasnya adalah tugas kita semua. Jadi tidak harus nunggu kaya, tidak harus nunggu pandai. Dan ketahuilah, di saat kita menyampaikan kebaikan, bukan berarti yang menyampaikan kebaikan itu adalah pangkatnya lebih tinggi daripada yang lain, tidak. Karena yang paling tinggi adalah sesuai dengan ketulusannya. Dengan ketulusan itulah Allah akan memandang. Sehingga dikisahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang perempuan ataupun seorang ajuz, seorang nenek-nenek yang mana beliau ini punya kebiasaan membersihkan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melihatnya. Akhirnya bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, apakah kamu melihat seorang nenek yang biasa membersihkan masjid?" Maka para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, orang tersebut sudah meninggal ya Rasulullah." Rasulullah SAW kaget, "Kenapa kamu tidak memberitahu aku?" Maka Rasulullah SAW waktu itu juga meminta kepada para sahabat agar diantarkan ke kuburnya. Maka Rasulullah SAW datang ke kuburnya dan salat di atas kuburnya. Ini menunjukkan apa pelajaran yang kita ambil dari kisah ini adalah dengan ketulusan. Dan ketulusan itulah dicari oleh Rasulullah SAW. Begitu juga dalam berdakwah. Jadi pangkat itu akan dipandang oleh Allah sesuai dengan ketulusan kita. Itu yang pertama. Jadi dakwah tidak harus nunggu kaya dan tidak harus nunggu pandai. Kemudian yang kedua adalah, prinsip dalam berdakwah kedua adalah pandang orang lain sebagai ladang pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Awas jangan sampai sekali-kali kita memandang dalam berdakwah itu memandang orang lain dengan pandangan ladang mencari uang. Karena jika demikian maka yang akan terjadi yaitu permusuhan. Rebutan jamaah, rebutan majelis. Karena apa? Karena di situ memandang orang lain sebagai ladang mencari uang. Maka dalam berdakwah pandanglah orang lain dengan pandanglah orang memandang orang sebagai ladang mencari pahala. Dan di saat kita memandang orang lain sebagai ladang pahala, maka di sini ada dua makna, yaitu yang akan menghasilkan dua makna. Itu yang pertama, kita tidak akan bosan untuk terus menyampaikan kebenaran. Di saat kita menyampaikan, mengajak seseorang untuk berbuat baik, berdoa kepada seseorang, kemudian orang itu menolaknya, maka kita akan mendapatkan pahala. Kemudian kedua kalinya kita mengajak lagi, kemudian orang itu tidak menerimanya, menolaknya, kita akan mendapatkan pahala. Ketiga kalinya kita mengajak orang itu untuk melakukan kebaikan, kemudian dia malah marah, maka kita akan mendapatkan pahala, bahkan pahalanya lebih besar. Dan terus tidak akan bosan. Karena apa? Karena memandang orang lain sebagai ladang pahala.
Dan kedua adalah tidak akan ada yang lepas dari seruan dakwah. Jika kita memandang setiap orang adalah ladang pahala, maka tidak akan lepas daripada seruan dakwah. Orang tua kita misalnya, atau pembantu kita, tetangga kita, jika melakukan kemaksiatan, maka kita akan berani untuk mengingatkannya. Karena mereka kita pandang sebagai ladang pahala. Kemudian yang ketiga prinsip dalam berdakwah adalah pandanglah orang lain dengan pandangan kasih sayang. Jangan sekali-kali kita memandang orang lain dalam berdakwah dengan pandangan merendahkan ataupun pandangan meremehkan. Pandanglah orang lain dengan pandangan kasih sayang. Di saat kita melihat orang yang bermaksiat, apa yang terjadi di dalam, apa yang terenyuh di hati kita. Misalnya kita pulang dari majelis ini, di jalan sana kita melihat ada seorang pemuda yang mabuk-mabuk di sana, ataupun seorang perempuan tidak menutup aurat, ataupun kita melihat ada orang menjual dirinya, apa yang terenyuh di dalam hati kita. Sudahkah kita terenyuh di saat melihat mereka semua melakukan maksiat? Maka jika belum terenyuh, maka di situ ada masalah dalam iman kita. Bisa jadi kita tidak bisa mendapatkan kemuliaan. Maka pandanglah orang lain dengan pandangan kasih sayang. Sehingga dikisahkan ada seorang cucu Nabi Muhammad SAW mengisi pengajian. Tiba-tiba ada dari jamaah memberitahu, ya imam, wahai imam, di kampung sebelah itu ada orang yang melakukan zina. Maka imam tadi tiba-tiba mukanya pucat dan menangis. Yang bertanya langsung kaget. Wahai imam, kenapa? Kenapa kau langsung menangis sedih seperti itu? Apakah orang yang berbuat zina di sana itu adalah keluargamu ataupun ada hubungan denganmu? Seorang imam tadi menjawab, dia tidak ada hubungan denganku, tapi yang aku tahu bahwasannya penduduk sana itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Maka aku tidak rela jika umat Nabi Muhammad melakukan kemaksiatan. Maka di sini pandanglah orang lain dengan pandangan kasih sayang. Bahkan dikisahkan Al-Imam Buti, Dr. Buti, Syekh Buti, di saat menghadiri majelis-majelis seperti ini, beliau selalu memandang dengan mata kasih sayang. Bahkan beliau menyampaikan bahwasannya jika aku bisa ngomong fasih, mudah dengar oleh semua orang, maka di situ ada Allah. Di situ Allah telah mengirimkan satu orang saleh, yang mana orang saleh ini pemahamannya agak lambat, sehingga Allah menuntun aku agar omonganku fasih. Sehingga orang yang tadi itu, orang saleh ini faham dengan apa yang aku sampaikan. Dia memandang bahwasannya omongan fasih itu bukan karena dirinya, tetapi berkat orang tadi, orang saleh. Begitulah orang-orang saleh memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang. Dan awas, jangan sampai kita gitu berdakwah, jangan sampai kita memandang orang lain dengan pandangan merendahkan, meremehkan. Karena di saat kita memandang orang lain dengan pandangan meremehkan, maka bisa jadi Allah akan cabut hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Hidayah itu akan dicabut oleh Allah, kemudian diberikan kepada orang yang direndahkan. Sehingga dikisahkan ada dua orang. Yang satu adalah ahli ibadah, diamnya di atas bukit, di atas gunung. Dia kerjaannya adalah beribadah, salat, puasa, beribadah, saking hebat ibadahnya sampai ada awan menaunginya, dipayungi oleh awan. Dan satu orang lagi, seorang pemuda yang tinggal di pasar sana, kerjaannya adalah melakukan kejahatan. Semua kejahatan pernah ia lakukan. Akan tetapi seorang pemuda ini masih dalam hatinya masih ada kerinduan ingin bertemu dengan orang saleh, masih cinta dengan orang saleh. Maka Allah menghendaki keduanya bertemu. Maka seorang alim tadi, ahli ibadah yang tinggal di atas gunung, turunlah dari gunung, turun ke bawah karena ingin memberi bekal. Dan seorang pemuda tadi naik ke gunung. Karena di zaman dulu jalannya sempit, maka tidak bisa, di saat berserbangan tidak bisa, salah satunya harus ada yang mengalah. Maka seorang pemuda tadi tiba-tiba ketika melihat orang abid, orang ahli ibadah berada di depannya, maka langsung terenyuh hatinya dan langsung minggir. Sambil memberikan isyarat dengan tangannya seperti ini, maksudnya silakan lewat.
memandang orang-orang ini, memandang abid ini al-ibadah dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan rindu. Sedangkan orang alim tadi, orang ahli ibadah tadi turun dan dia tahu bahwasannya yang mempersilakan adalah orang jahat, suka melakukan keburukan, akhirnya dia memandang dirinya lebih baik daripada yang tadi, sehingga tidak wala kalam, tidak menyampaikan salam, tidak menegur, tidak menyapanya, lewat begitu saja. Akhirnya pada kisah ini, akhirnya Allah mencabut hidayah yang Allah telah berikan kepada abid tadi, dicabut dan diberikan kepada orang yang pemuda tadi, yang tadinya kenal dengan sebagai penjahat. Maka siapapun dari kita jangan sampai kita memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Kemudian yang terakhir adalah motivasi ataupun prinsip dalam berdakwah adalah koreksi diri sendiri. Koreksi diri sendiri. Nabi SAW di medan laga, setelah selesai daripada di medan laga, Nabi memisahkan antara mayat-mayatnya orang kafir dan mayatnya orang muslim. Yang mayatnya orang kafir ditaruh sebelah sana dan Nabi memilah mayatnya orang muslim, maka akan diurusin sesuai dengan syariat Islam. Kemudian Nabi menemukan salah seorang daripada mayat ini, menemukan, kemudian dibolak-balik. Nabi kayaknya mengenal wajahnya akan tetapi lupa namanya. Akhirnya Nabi memanggil para sahabatnya, "Wahai sahabatku, apakah di antara kalian ada yang kenal dengan orang ini?" Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ini adalah bukan sahabatmu, dia adalah orang yang suka menyakitimu ya Rasulullah, suka melemparmu dengan kotoran ya Rasulullah." Apa yang terjadi? Waktu itu Rasulullah SAW bersedih hatinya bersedih. Karena Rasulullah SAW tahu bahwasanya orang ini setiap hari selalu melihatnya, mendengarkan kajiannya, mendengarkan petua-petua yang disampaikan oleh Rasulullah. Tapi kenapa kok orang ini nggak sadar-sadar? Apakah omonganku ini telah menyakitinya? Apakah kelakuanku ini telah menyinggung hatinya? Nabi yang tidak pernah ngomong kecuali wahyu, koreksi diri sendiri, mengoreksi dirinya. Ini adalah pelajaran bagi kita yang jika ada orang yang kita ajak ternyata nggak ada yang menerima kebenaran, mungkin bisa jadi adalah karena omongan kita kurang santun, perilaku kita kurang baik. Kemudian kendala dalam berdakwah. Kendala dalam berdakwah itu ada dua. Yang pertama adalah tawadu bukan pada tempatnya. Tawadu bukan pada tempatnya. Jadi kalau ada orang tawadu bukan pada tempatnya, enggak akan berkembang. Misalnya ada seorang kiai muda, ustadz muda. Kenapa kamu tidak mau berdakwah di kampung ini? Karena ada kiai sepuh. Itu tawadu bukan pada tempatnya. Itu tawadu bukan pada tempatnya. Maka dakwahlah dan minta izin kepada kiai sepuh. Kemudian yang kedua adalah saling dengki di antara pendai, saling dengki di antara penjuru dakwah. Maka jika saling mendengki maka tidak akan berkembang itu dakwah. Baik, kita lanjutkan murajaah kita. Kita sudah sampai dengan surat Yunus ayat ke-71. Di sini Allah memerintahkan Nabi Nuh. Di sini Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memerintahkan agar Nabi Muhammad itu membacakan kepada kita tentang dakwahnya Nabi Nuh. Karena apa? Karena di sini kita dapat mengambil faidah, mengambil pelajaran daripada dakwahnya Nabi Nuh. Yang pertama adalah pelajaran yang pertama, banyak daripada kaumnya Nabi Nuh yang tidak menerima kebenaran. Yang akhirnya apa akibatnya? Kaum yang tidak menerima kebenaran akhirnya dibinasakan oleh Allah, ditenggelamkan. Maka ini pelajaran, siapapun dari kita yang tidak menerima kebenaran, maka nasibnya akan sama dengan nasibnya kaum Nabi Nuh yang tidak menerima kebenaran, yaitu akan binasa, akan sengsara hidupnya. Itu yang pertama. Alhamdulillah kita diberi hidayah oleh Allah. Jika kita tidak diberi hidayah oleh Allah, maka hati kita akan tertutup.
a'antartahum lam tunzirhum la yu'minun. Baik itu diperingatkan ataupun tidak diberi peringatan, maka orang yang sudah ditutup hatinya tidak akan beriman. Dan tentunya dalam berdakwah jangan sampai kita itu melihat orang lain, menduga orang lain bahwasannya hatinya sudah tertutup. Jangan. Tugas kita hanyalah menyampaikan. Baik. Kemudian yang kedua adalah pelajaran yang kedua adalah keberanian Nabi Nuh. Nabi Nuh dengan gagahnya mengatakan kepada kaumnya, kalau kalian tidak mau menerima kebenaran yang aku sampaikan dan kalian menentangku, memusuhiku, dan kalian ingin berbuat buruk kepadaku, maka lakukanlah. Bahkan jika kalian ingin membunuhku, maka lakukanlah dan jangan menunda-nunda. Nabi Nuh berani seperti itu. Apa rahasia berani? Karena Nabi Nuh di situ tidak bergantung kepada kaumnya, bahkan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Nuh tidak mau dalam berdakwahnya, tidak mau menerima upah dari kaumnya. Bahkan Nabi Nuh hanya mengharapkan upah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perlu pendakwah yang seperti Nabi Nuh, diperlukan di zaman sekarang, pemberani. Baik, kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a Nuhin idh qala liqaumihi ya qaumi in kabura 'alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah fa'ala Allahi tawakkaltu fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum thumma la yakun amrukum 'alaikum ghammah thumma qudhu ilayya wa la tunzirun. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. واتلو, bacakanlah wahai Muhammad alaihim kepada penduduk Makkah naba'a Nuhin, berita penting tentang dakwahnya Nabi Nuh. Idz qala liqaumihi, di saat Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku. Ini Nabi Nuh memanggil kaumnya dengan panggilan kasih sayang, dengan penuh kelembutan. Dan begitulah seorang pendakwah harusnya di saat berdakwahlah dengan ucapan yang lembut. Ya qaumi, wahai kaumku, in kabura alaikum maqami, jika merasa berat atas kalian semua keberadaanku. Nabi Nuh berada di kaumnya itu lumayan lama, sampai dikatakan 950 tahun. Wahai kaumku, jika kalian merasa keberatan dengan keberadaanku di antara kalian semua, wa tadhkiri, dan kalian keberatan dengan peringatanku bi ayatillah, peringatan dengan ayat-ayat Allah, fa'alallahi tawakkaltu, maka kepada Allah lah hanya aku berserah diri. Maka fa'ajmi'u, maka berkumpullah kalian semua, maka kumpulkanlah kalian semua amrakum, perkara urusan kalian semua, maksudnya maka sepakatlah kalian semua, wa syuraka'akum, dan sekutu-sekutu kalian yang kalian sembah selain Allah, buatlah kesepakatan. Thumma la yakun amrukum 'alaikum ghamma, dan jangan sampai kesepakatan yang kau buat itu adalah jangan disembunyikan. Thumma qudu, dan lakukanlah kesepakatan yang kamu lakukan, maka lakukanlah. Jika kamu ingin membunuhku, maka lakukanlah. Thumma qudu, maka lakukanlah ilayya, kepadaku, wala tunzirun, dan jangan kalian menunda-nunda. Ini ayat dalam ini kita pahami bahwasannya Nabi Nuh adalah berani dalam berdakwah menghadapi kaumnya yang menentang. Padahal kaum Nabi Nuh itu adalah banyak. Kaum Nabi Nuh itu banyak, dan kaum Nabi Nuh kebanyakan dari mereka adalah punya harta yang melimpah. Maka ini pelajaran bagi para pendakwah, yaitu yang pertama, kita jangan takut dengan musuh yang banyak. Kemudian yang kedua, jika di hadapan kita adalah orang kaya raya, harta melimpah, mereka mungkin bisa saja membeli kita, maka jangan sampai kita itu terbeli. Inilah kisah yang kita ambil daripada kisahnya Nabi Nuh. Fa in tawallaitum,
Maka jika kalian semua wahai kaum berpaling dariku, fama sa'altukum, maka aku tidak meminta daripada kalian semua min ajrin, meminta upah. In ajriya illa 'ala Allah, karena aku hanya mengharapkan upah dari Allah. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintahkan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang berpasrah diri kepada orang muslim. Kemudian apa yang terjadi? Di saat kaumnya adalah kebanyakan daripada kaumnya mendustakan dakwahnya Nabi Nuh, tidak menerima dakwahnya Nabi Nuh. Fakadzabuh, maka kaumnya Nabi Nuh mendustakannya. Maka Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat perahu. Kemudian datanglah ombak, datanglah banjir besar, sehingga apa yang terjadi? Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh, dan menghancurkan orang-orang yang mendustakan Nabi Nuh. Fanajainahu, maka aku selamatkan, maka kami selamatkan Nabi Nuh, wa man ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, fil fulki, di atas perahu. Wa ja'alnahum, dan kami jadikan orang Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman bersama Nabi Nuh khalaifa, menjadikan khalifah, orang-orang yang memakmurkan muka bumi. Wa aghraqna alladhina kadzdzabu biayatina, dan kami menenggelamkan orang-orang yang mendustakan Nabi Nuh dengan ayat Allah. Fanzur kaifa kana aqibatul munzirin. Fanzur, maka lihatlah, perhatikanlah dengan keimanan, kaifa kana aqibatul munzirin, seperti apa akibatnya, pungkasannya orang-orang yang diberi peringatan, orang yang diperingatkan oleh Allah, kemudian menyambut ataupun menerima peringatan tersebut, maka akan diselamatkan oleh Allah. Orang yang diberi peringatan oleh Allah, diberi peringatan oleh Allah, akan tetapi menolak kebenaran, maka pungkasannya ataupun akibatnya apa? Yaitu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil daripada kisahnya Nabi Nuh, yaitu yang pertama adalah Nabi Nuh adalah seorang pendakwah yang pemberani. Kemudian yang kedua adalah kaumnya Nabi Nuh yang tidak menerima kebenaran, maka akan dibinasakan, akan sengsara hidupnya. Begitu juga sama jika kita menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, maka nasibnya akan sama seperti nasibnya kaum Nabi Nuh, yaitu hidupnya akan sengsara. Mungkin ini saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kami aturkan kepada Ustaz Ali Mu'tasim atas mukaddimahnya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita akan belajar bersama guru kita tercinta Buya Yahya usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami dalam program kajian tafsir Al-Quran di Al-Bahjah TV dan Radio Network.
سيد الرسل هدينا يا بغاره إلينا الآن يا هدمة السادة الأقطاب ما علينا صدقي وسري يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا بذنبي يستغفرون الله نادي المهاجر صفي الله ذاك ابن عيسى أبا السادات ثم المقدم ولي الله ضاق الورى قدوة القادات يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا بذنبي يستغفرون الله ألف صلى الله عن الوجود من سكن طيبا وخيا في زارون ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبا وخيا في زارون Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program kajian tafsir Al-Quran. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Tibalah saatnya untuk kita belajar bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Ya insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas penafsiran surat Al-Kahfi di ayat yang ke-107. Untuk itu marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Langsung saja kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan segala hormat kami persilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Udhkuru salata ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana allimna at-ta'wila wa faqihna fid din. A'inna ya Rabbana ala fahmi kitabik wa ala al-amali bihi waj'alna ya Rabbana min ahlihi. Wakhsyurna yawmal qiyamati ya Rabbana ma'a zumrati ahlil Qur'an wa ma'a habibika Sayyidina Muhammad. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pecinta Al-Qur'an. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama mentadabburi, merenungi firman-firman Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, dan hanya dari Allah lah pemahaman yang benar. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu kita. Bukan sekedar Al-Quran dibaca, akan tapi Al-Quran yang kita fahami. Bukan sekedar memahami Al-Quran, akan tapi berusaha untuk mengamalkan Al-Quran. Dan semoga Allah memberikan bagi kita ketulusan di dalam beramal. Dan semoga Allah mengumpulkan kita kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih di surat Al-Kahfi dan kita sudah sampai kepada ayat yang 107 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kan lahum jannatul firdausi nuzula. Tempat keridhaan Allah atau tempat orang-orang yang diridhai oleh Allah di akhirat nanti adalah di surga. Nanti hanya di akhirat hanya ada dua kampung, kampung neraka dan kampung surga. Yang berada di neraka artinya ia dimurkai oleh Allah, dan yang berada di surga adalah yang diridhai oleh Allah. Allah mencintainya, lalu Allah memuliakannya. Dan disebutkan bahwa surga itu bertingkat-tingkat. Paling luas, paling tinggi adalah surga Firdaus. Maka Nabi memberi kabar kepada kita, jika engkau minta surga, mintalah surga Firdaus. Untuk siapakah surga Firdaus itu? Disebutkan innal ladzina amanu, mereka yang beriman, wa amilus solihati, lalu beramal baik. Iman dan amal baik tidak bisa dipisahkan. Ada keimanan saja tapi tidak amal baik, maka belum ada bukti tentang keimanannya. Atau orang beramal baik tapi tidak didasari dengan keimanan, juga tidak diterima oleh Allah sebanyak apapun amal baik yang dilakukan. Sehingga ada amal terlihat baik
namun tidak dianggap oleh Allah. Pertama adalah karena tidak ada keimanan di saat beramal baik. Yang kedua, dia orang beriman tapi di saat beramal bukan karena Allah, namanya riya. Secara zahir adalah amal baik, dia membangun masjid, membangun pondok pesantren. Dia melakukan derma, melemahkan derma bakti atau memberi kepada santunan, memberi santunan kepada fakir, miskin, yatim piatu. Dan tampak dia melakukan kebaikan yang banyak, akan tapi ternyata hatinya keropos daripada ketulusan. Maka yang demikian itu juga tidak dilihat oleh Allah dan tidak diterima oleh Allah. Biarpun katanya amal soleh. Biarpun katanya amal soleh. Maka amal soleh yang diterima adalah amal soleh yang didasari dengan keimanan. Orang-orang yang tidak beriman, biarpun dia beramal sebanyak apapun kebaikan yang dilakukan, maka dia tidak akan mendapatkan imbalan di akhirat. Kalau imbalan di dunia, ya Allah Maha Adil. Jika ada orang tidak beriman berbuat baik di dunia, maka Allah kasih imbalan di dunia, adapun di akhirat hanya untuk orang yang beriman. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, yang beriman dan beramal soleh. Maka di sini siapapun yang beriman hendaknya meningkatkan, naik, bukan sekedar beriman kepada Allah, kepada Rasul Allah, kepada ajaran agama Allah dan agama Rasulullah, tapi harus berusaha bergegas untuk punya amal soleh. Dan amal soleh wa amilus solihat itu sebetulnya demi kebaikan dia di dunia dan di akhirat. Biarpun terlihat amal itu adalah untuk kebaikan orang lain. Kalau kita cermati, kalau kita renungi lebih dalam lagi, tuntutan atau kita diminta untuk baik kepada orang lain, beramal soleh. Sebetulnya yang paling beruntung adalah justru kita. Karena apa? Kita ini satu orang. Jika semua dari kita mendengar firman Allah, agar kita beramal soleh, berbuat baik, baik kepada Allah lalu baik kepada manusia. Jika Anda yang satu orang berbuat baik kepada manusia, yang ada di kiri kanan Anda satu orang memberi manfaat kepada orang lain. Akan tapi kebalikannya yang akan Anda peroleh adalah jutaan manusia di kiri kanan Anda akan berbuat baik kepada Anda. Karena mereka juga mendengar seruan harus berbuat baik. Maka kita hanya memberi satu dari kita akan dapatkan banyak. Sehingga budaya amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan itu yang hendaknya kita galakkan. Yang sesungguhnya itu pun pada akhirnya menjadikan kita sendiri baik. Kita berbuat baik satu orang, tapi karena lingkungan kita sudah lingkungan terbentuk berbuat baik, kita memberi satu, ternyata ribuan orang di kiri kanan kita pun berbuat baik kepada kita. Kita lebih banyak mendapatkannya. Itulah maka baginda Nabi dan juga dalam firman Allah, dalam banyak ayat, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Ini karena apa? Di samping kebaikan akan kita dapat, maka akan menjadikan satu lingkungan yang luar biasa baik, indah. Mungkin ada orang yang pernah mendengar, ya, kita ini sering mendengar anak yatim yang terlantar. Anak yatim yang terlantar. Kenapa dia terlantar? Karena dia berada dalam lingkungan yang tidak senang melakukan kebaikan untuk orang lain. Kalau seandainya di lingkungan tersebut terbiasa dengan berbuat baik, maka gak ada istilah orang yatim, anak yatim yang terlantar. Sampai dikatakan satu syair itu yang maknanya adalah, bukan orang yatim itu yang kehilangan bapak dan ibu, akan tapi orang yatim adalah yang tidak pernah mendapatkan perhatian dari lingkungannya. Sehingga kadang seorang anak yang punya bapak dan ibu tapi tidak pernah disentuh dengan pendidikan, akhlak, kasih sayang oleh bapak dan ibunya, padahal bapak ibunya masih hidup.
Sehingga dalam lingkungan yang baik, mungkin seorang anak kehilangan bapak, satu bapak, tapi ternyata setelah bapaknya meninggal, semua bapak-bapak yang ada di situ akan menjadi bapaknya karena lingkungan yang baik. Dia kehilangan satu ayah, tapi semua di kampung itu telah menjadi ayahnya karena lingkungan yang baik. Semua yang di kampung menjadi ibundanya karena punya peduli, kenal Allah dan Rasulnya. Maka membangun satu komunitas yang baik kenal Allah itu adalah keberuntungan untuk kita. Kita tidak bisa menjamin kehidupan kita sampai kapan, kan begitu. Siapa bisa menjamin hidup kita sampai esok pagi? Gak tahu. Mungkin nanti malam malaikat Israel sudah datang. Semoga Allah manjangkan umur kita. Tapi kita tidak bisa tahu. Sekuat apapun kita punya batas kemampuan. Sepanjang umur kita tetap punya batas umur. Akan tapi kalau kita sudah membiasakan diri kita untuk membangun lingkungan yang baik, kapan kita pergi, anak kita akan dirawat oleh lingkungan yang baik, oleh saudara yang baik, oleh tetangga yang baik. Maka dari itu, jadilah Anda punya fungsi besar di masyarakat ini untuk menjadikan orang lain baik, yaitu mengambil bagian daripada mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah yang diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Itulah kelompok terbaik. Kuntum khaira ummatin. Kalian umat yang terbaik, yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia. Kelompok kayak mana? Kayak apa sih? Yang punya ciri khas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Karena lingkungan terbentuk, lingkungan yang baik. Sehingga enggak ada istilah anak kehilangan ayah lalu terlantar. Kehilangan ibu lalu tidak terawat, tidak ada. Karena lingkungan yang baik. Maka masyarakat semacam ini adalah masyarakat yang tersanjung khairu ummatin ukhrijat linnas. Ini yang harus kita pahami. Jangan sampai dalam hidup kita membuat kerusakan di muka bumi. Kalau Anda jualan, dagang apa Anda? Jangan sampai Anda menjual sesuatu yang merusak orang, merusak akhlak orang, merusak kesehatan orang. Berpikirlah Anda tidak akan melakukan sesuatu kecuali yang maslahat untuk orang lain. Karena itu pun pada akhirnya juga kembali kepada Anda. Jika semua orang tidak peduli, kalau Anda memulai tidak peduli kepada orang lain pun tidak peduli kepada Anda. Sehingga seperti Anda berbuat tidak baik kepada orang lain pun juga demikian. Maka ketidakbaikan orang lain pun akan kepada Anda. Maka kerugian. Maka dari itulah disyariatkan oleh baginda Nabi, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita menjadi penyeru kebaikan. Amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Nah, semuanya itu didasari dengan keimanan. Dengan keimanan. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kana lahum jannatul firdausi nuzula. Maka baginya adalah mendapatkan surga firdaus nuzula, tempat untuk tinggal, tempat untuk singgah yang selama-lamanya. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Kalau sudah di surga itu khalidina fiha, selamanya, abadi. Dan itu yang harus kita yakini. Jangan mendengar perkataan sebagian orang yang punya pemikiran bahwa surga pun akan hancur dan berakhir kisah surga. Surga abadi selamanya. Dan yang tinggal di dalamnya pun akan abadi bersama abadinya surga dan surga abadi. Karena diabadikan oleh Allah. Kadang ada dialog-dialog yang menjerumuskan dari sebagian orang yang mungkin sok belajar ilmu akal, kecerdasan, lalu berkata dengan bahkan gaya-gaya iman yang kuat. Tapi kan gaya saja, bukan sesungguhnya. Misalnya Allah Maha Ada. Yang ada hanya Allah. Dan Allah Maha Dahulu. Dan Allah Maha Abadi. Yang abadi hanya Allah. Dan selain Allah akan binasa dan hancur. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua akan hancur kecuali Allah. Allah yang Maha Abadi. Kemudian dia melompat langsung. Surga dan neraka bukan Allah. Maka surga dan neraka juga tidak abadi, akan hancur. Nah, ini bahaya. Sehingga yang masuk neraka pun akan berakhir bersama hancurnya neraka. Jangan kacau. Surga dan neraka adalah makhluk Allah.
Dan memang dia bisa hancur dan berakhir kisah surga dan neraka. Akan tetapi Allah berkehendak bahwa surga dan neraka akan diabadikan oleh Allah. Anda itu dari tidak ada. Dan kita tidak ada. Karena Allah menghendaki kita ada, maka kita pun jadi ada. Maka adanya kita karena Allah yang mengadakannya. Kemudian apakah kita nanti bakal tidak ada? Tentu namanya kita dari tidak ada mungkin menjadi tidak ada. Begitu juga semua ciptaan Allah dari tidak ada. Dari tidak ada semesta, dari tidak ada lalu diciptakan oleh Allah. Surga dan neraka makhluk dari tidak ada lalu diadakan oleh Allah. Dan setelah ditiadakan oleh Allah, memang Allah Maha Kuasa untuk menghancurkannya dan meniadakannya. Tentu dengan kehendak Allah. Tapi jika sesuatu tersebut tidak dikehendaki oleh Allah untuk binasa, ya tidak binasa. Termasuk dalam hal ini adalah surga dan neraka dan penghuninya. Maka khalidina fiha abadi di dalam surga. Di dalam neraka orang kafir akan abadi di dalam neraka. Adapun orang beriman yang masuk neraka akan mengakhiri kisah neraka bersama habisnya dosa-dosa setelah dihukum baru ke surga. Tapi pedih hamba Allah. Jangan remehkan neraka. Masuk neraka dulu nggak apa-apa biarpun nanti masuk surga. Jangan Anda berkata begitu. Itu perkataan orang yang tidak sadar. Ada orang melakukan maksiat diingatkan nggak apa-apa masuk neraka dulu yang penting nanti masuk surga. Surga itu panasnya neraka itu kayak apa sih? Panasnya neraka tidak bisa dikira-kira. Percikan api neraka itu jadi api dunia semuanya itu. Percikan panasnya api neraka adalah panas dunia. Panas dunia itu gimana panas dunia? Tidak usah panas dunia, panas setrika saja. Saya pengen pinjam punggung Anda, saya bayar 500.000, mau? 1 menit saja. Pakai setrika, ayo. Jangan yang neraka. 1 juta, oke? Tidak usah di punggung deh, telapak kaki. Jidat. Jangan main, jangan entengin neraka. Panasnya neraka seperti apa? Bahkan kalau panasnya api, orang kebakar mati, tapi di neraka, ya mutu fiha wa la yahya, enggak ada mati, enggak ada hidup. Pokoknya setengah mati terus dia tersiksa. Di neraka. Kemudian surga kenikmatan khalidina fiha abadi di dalam surga, la yabghuna anha hiwala. Tidak menghendaki pengganti selainnya. Tidak merasa takut kehilangan. Coba kalau kenikmatan dunia. Saat nikmat-nikmatnya di dunia pasti kita takut kehilangan. Ayo. Apakah kita meninggalkan dunia atau takut hilang? Makanya kalau punya mobil enak, parkirnya salah, kuncinya hilang, ada maling, ketakutan, kan begitu. Saat nikmatnya dunia kita takut kehilangan. Tapi nikmat surga tidak pernah kita takut kehilangan. Dan saat nikmatnya dunia Anda pengen yang lainnya. Itu orang kaya raya sudah bangun rumah megah, tiba-tiba pengen rekreasi tidur di gubuk di kampung. Aneh-aneh. Rekreasi ke kampung, melancong, cari saung-saung sewaan, pada rumahnya rumah gedong. Sudah punya kenikmatan, tapi merasa dia ingin mencoba suasana baru. Kalau di dunia, kalau di surga nggak ada. Saya pengen yang lainnya itu nggak ada. Sebab apapun yang dirasakan adalah ini sudah super tertinggi. Sehingga di saat diberi yang lainnya itu adalah dia merasakan semuanya sangat luar biasa. Maka la yabghuna anha hiwala. Jadi kenikmatan di dunia punya kisah akhir. Kita takut kehilangan dan kita bisa mengakhiri nikmat dunia. Bahkan berakhirnya pun tidak harus nunggu kita mati. Kisah nikmat dunia coba. Ada orang bangun rumah megah untuk dinikmati. Dia bernaung di bawahnya dengan kedamaian, keamanan, kenyamanan, kan begitu. Dilengkapi dengan ruang ber-AC, kulkas ada untuk mendinginkan air. Tak taunya setelah syukuran rumah, kata dokter, mohon maaf Pak Haji untuk sementara agar tidak tidur di ruang AC, jangan minum air dingin. Masih hidup di dunia. Sudah dibatasi oleh Allah. Kalau di surga sudah nggak ada lagi, la yabghuna anha hiwala. Nggak akan ada berakhir, nggak akan berubah, bahkan nggak pengen, sampai nggak pengen yang lainnya sudah. Begitu, kayak apa?
Itu yang punya mobil mewah ternyata pengen mobil antik tahun 70. Aneh. Mobil lama, motor lama dipakai lagi itu. Rumah kuno dan sebagainya. Lah, itu kan manusia model begitu. Dunia itu seindah-indahnya kadang membuat bosan kan begitu. Pengen berubah, pengen lagi. Yang punya mobil ini pengen mobil baru lagi, pengen mobil baru. Kalau di surga nggak ada. Karena yang didapatkan yang la yabuna anha hiwalah. Nggak pengen ada ganti seolah. Ini sudah nikmatnya luar biasa. Keindahan di dalam surga. Karena ya, coba kalau di dunia ada tingkatan-tingkatan kesenangan-kesenangan orang. Biarpun kesenangan sesungguhnya di dalam hati. Apakah jaminan orang yang naik mobil lebih bahagia daripada yang naik becak? Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Karena kebahagiaan di dalam hati. Rohani, maknawi, dan seterusnya. Nah, dan yang memberi kebahagiaan adalah Allah. Adapun yang kita saksikan di kiri kanan kita itu hanya sekedar sebab-sebab yang kadang tanpa sebab pun orang bisa bahagia. Maka bahagia yang sesungguhnya adalah tanpa sebab. Bukan karena harta. Bukan karena tahta. Akan tapi karena hatinya telah dipilih oleh Allah untuk menjadi bahagia. Kita pernah mungkin menyaksikan orang di kampung, dia fakir, tapi lihat candaria, gurauan, selalu menghiasi kehidupan dengan pasangannya. Ternyata si kaya sebelah rumah tidak melewati hari-hari kecuali berantem. Padahal duitnya banyak. Nah ini, kebahagiaan di hati. Dan di dunia itu begitu di dunia. Tapi kalau sudah di surga, la yabghuna anha, tidak menghendaki pergantian lagi. Begitu indahnya di dalam surga. Kul, ini masalah. Katakanlah wahai Muhammad, "Lau kana al-bahru midadan li kalimati Rabbi lanafida al-bahru. Lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu Rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Seandainya lautan itu, ini gambarannya. Lautan itu tinta. Tinta untuk menulis kalimat Rabbi, kalimat Allah. Niscaya air laut habis, kalimat Allah tidak berkurang. Walau ji'na bimithli madada, biarpun kita datangkan lagi seperti lautan itu lagi. Kita datangkan dalam riwayat lain sampai 7 kali lautan dan tambah lagi yang bisa. Nah, kalimat Rabbi ini apa sih? Kalimat Rabbi adalah, para ahli tafsir mengatakan kun. Kuasa Allah. Kalau seandainya kita akan mencatat kejadian-kejadian di semesta daripada keagungan kuasa Allah, niscaya kita tidak akan mampu menulisnya. Makdur daripada kun. Makdur itu ada apa yang di bawah kuasa Allah. Sebagaimana kalimat Allah, kalimat kun. Artinya apa? Kuasa Allah yang disaksikan oleh manusia di semesta ini agung sekali. Bagaimana yang menciptakannya? Kita tidak akan mampu menjelajah semesta ini. Jika tahun 80-an itu ada satu teleskop yang bisa menjangkau, namanya teleskop Hubble, ternyata menemukan satu wilayah yang tidak pernah dibincangkan oleh pakar astronomi sebelumnya tentang 7 planet dan sebagainya. Ini apa ini? Jadi ada sesuatu lagi yang terjangkau. Tidak usah kita melihat di angkasa sana. Ternyata sampai hari ini pun pernah suatu ketika kejadian ada pesawat jatuh nggak ketemu di mana, di hutan mana. Teramat luas ciptaan Allah ini. Bahkan jika setiap saat orang bisa membincangkan tentang kisah dunia, tidak akan berakhir. Tidak akan berakhir. Begitu agungnya
ciptaan Allah ini, bagaimana dengan zat yang menciptakannya. Ini adalah bicara tentang keagungan Allah, kalimat Allah, keagungan Allah, zat Allah, kuasa Allah. Sehingga tidak akan mampu kita untuk mendata semuanya, mendeteksi semuanya, mengetahui semuanya. Itu planet yang kita selama ini kita pelajari, berapa planet itu, mana yang bisa dijangkau. Dan mereka meyakini adanya itu semuanya, tapi mana yang bisa kita sentuh. Bumi saja yang kita pijak, banyak yang belum kita sentuh. Padahal dengan kecanggihan teknologi hari ini, mulai dari pesawat yang paling cepat dan seterusnya, akan tapi tetap saja tidak bisa menjangkau seluruh yang ada di dunia ini. Itu semua adalah makdur daripada sesuatu yang di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kun, jadilah, maka terjadi. Maka jadilah apa yang selama ini kita saksikan dari makhluk-makhluk Allah yang bertebaran di semesta ini. Dan ini teramat luas, tidak akan mampu. Kalau seandainya lautan itu akan jadi tinta, kemudian ada syajaratun aklam, ada dalam ayat lain ada pohon-pohon pena, ada pohon, seandainya ada gambaran pohon yang terus menghadirkan pena, lautan terus mengucur, kemudian untuk menulis kalimat Allah, apa yang jadi kuasa Allah, teramat luas, nggak akan mampu untuk menulisnya. Bahkan setiap tahun pun ternyata ditampakkan kepada kita tentang keagungan ciptaan, keagungan kemahakuasaan Allah yang bisa kita lihat di dalam ciptaannya. Selalu mengagumkan melalui buah karya dari manusia-manusia yang manusia ciptaan Allah. Dahulu mungkin 90-an. Itu kalau orang berkomunikasi lewat telepon. 96 masih telepon. 98 ada SMS. Kaget ngetik di Yaman jam ini bisa dibaca oleh orang di Indonesia jam ini. Sampai setelah itu 2000-an apalah 18-an video call. Bisa langsung hadap-hadapan dan seterusnya, teknologi begitu dahsyatnya. Kalau dulu kirim surat itu kalau memberikan berita kematian namanya telegram. Itu butuh waktu hari ini, orang mati hari ini, detik ini sudah bisa dibaca. Itu terus berkembangan. Sungguh maha kuasa Allah menciptakan manusia-manusia yang punya keahlian-keahlian, kecerdasan-kecerdasan semacam itu. Terus berkembang teknologi di era global ini. Teknologi, kecanggihan-kecanggihannya. Itu termasuk daripada makdur, daripada sesuatu yang di bawah kuasa Allah. Yang Allah hadirkan itu sama dengan kalimat Allah, kun, jadilah. Maka terjadilah apa yang kita saksikan di semesta ini. Teramat luas, teramat agung. Dan generasi yang berbeda itu kadang belum bisa mempercayai kalau ada yang semacam itu. Kalau orang dulu bisa memberitahu orang. Kalau orang dulu mungkin, jika mengintip teknologi hari ini, orang yang hidup tahun 70-an mungkin. Yang ngintip hari ini orang di Jakarta ngomong kedengaran sama orang Jawa Timur. Dibilang ini keramat ya. Ini selalu. Caranya biasa saja. Sebetulnya ini kalau kita kembalikan pada kuasa Allah, begitu mudahnya kita memahami hal yang demikian itu. Bicara tentang karomat, mukjizat. Dulu Sayyidina Umar bin Khattab punya karomah. Lihat. Dalam keadaan beliau khutbah di masjid, pasukannya mendengar seruan ya Zariyah, ya Zariyah. Bagaimana kok bisa dengar? Yang memperdengarkan adalah Allah. Yang menjadikan Anda mendengar hari ini suara saudara Anda yang di Jakarta, Anda di Jawa Timur, itu Allah dengan memberikan, Allah menciptakan manusia, yang Allah beri kepada manusia tersebut satu kecerdasan untuk menemukan satu alat sehingga dijadikan alat tersebut untuk berkomunikasi. Seperti itu. Sehingga kalaupun Allah memutus sebab ini, langsung saja kita mendengar bisa saja. Nah ini yang harus kita hadirkan, makna keagungan ciptaan Allah. Dan kita perlu menghadirkan renungan seperti itu. Renungan dalam tentang keagungan ciptaan Allah. Yang jika Allah berhendak kun fayakun, maka jadilah. Apa yang Allah kehendaki.
maka akan terjadi. Dan tidak ada apapun yang Allah kehendaki kecuali harus terjadi. Tidak ada yang menghalangi kehendak Allah yang Maha Kuasa. Kemudian kul innama ana basyarum mithlukum, insyaallah kita hadirkan pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah. Ini permasalahan yang berbeda dan semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar dan mari kita serius di dalam kita beramal soleh dengan keimanan. Tanda iman Anda adalah amal soleh. Mungkin saya tambahkan sedikit tentang satu ayat ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhi amanu wa amilus wa tawasaw. Kalau kita hubungkan ayat ini kan di sana ketemu. Orang benar itu tidak cukup beriman, harus punya amal soleh. Setelah Anda punya amal soleh, Anda bisa mengajak orang kepada kebaikan, tawasaw bil haq. Atau dibalik, kalau orang selalu mengajak kepada kebaikan, dia harus juga ngasih contoh amal soleh. Yang sudah bisa beramal soleh harus didasarkan atas keimanan. Kalau tidak kosong, tidak diterima oleh Allah. Akan jadi orang rugi. Jadi, wal asri innal insana lafi khusrin illa. Semua dalam kerugian, kecuali yang beriman. Beramal soleh, saling memberikan nasihat, saling memberikan petunjuk. Tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Jadi kalau Anda orang beriman sejati, Anda harus mengambil langkah untuk beramal soleh. Tanda amal solehmu yang sesungguhnya adalah Anda merindukan orang lain berbuat baik. Jika ada orang senang sedekah sendiri, tidak pernah ngajak orang lain, jangan-jangan dia orang ujub dia, pengen dianggap orang paling dermawan di kampungnya. Jika ada orang senang tahajudan, senang berbuat baik, tapi tidak pernah mengajak orang lain, jangan-jangan dia pengen dibilang orang paling soleh di kampungnya. Maka untuk menutup keujuban, sifat jelek di hati itu adalah Anda harus rajin mengajak orang lain di dalam melakukan seperti kebaikan yang Anda lakukan. Tawasaw bil haqqi. Atau sebaliknya, ini dibolak-balik. Kadang baca ayat itu harus dari bawah, dari atas. Jika Anda mengajak orang, hei hamba Allah, pastikan Anda memberi contoh. Di saat Anda memberikan contoh, hendaknya harus karena Allah. Dan siapapun yang mengajak memang harus menyontohi, memberi contoh. Dalam urusan kebaikan agama harus seperti itu. Dalam kehidupan semuanya ini, gini loh ya. Semua ilmu itu, orang hanya perlu tentang ilmunya saja. Terserah orangnya, kecuali urusan ilmu akhirat, ilmu agama. Contoh ilmu arsitek. Terserah orangnya penjahat atau enggak, yang penting ilmunya dia membuatkan gambar yang bagus, benar, sesuai dengan standar ilmunya, saya bisa mengambil kok. Seorang dokter terserah dia bangun atau tidak, nggak penting. Seorang dokter dia membuat catatan tentang kesehatan, yang penting standar ilmunya kita bisa mendengar biarpun dia sendiri orang yang melanggar, nggak penting. Dokter mengatakan ini adalah bahaya, jangan dimakan. Terserah dia makan, nggak makan, urusan dia. Kan begitu. Kita misalnya dokter mengatakan ini berbahaya. Tolong wahai para pasien, para jamaah, jangan makan makanan ini. Kalau makan ini digabung dengan makan ini akan membahayakan kesehatan kamu. Dan memang standar ilmiah begitu. Kita percaya mengambil ilmunya, biarpun dokternya ngelanggar. Kan begitu. Tapi urusan agama nggak bisa. Kalau Anda mengajak orang kepada kebaikan, Anda ngasih contoh dulu dong. Kalau enggak mentah, apa-apaan tuh, kan begitu. Beda, kalau urusan beragama enggak begitu. Enggak cukup Anda berujar dengan tutur kata Anda beri contoh. Makanya, tawasaw bil haqqi harus dasar wa amilus solihat, ngasih contoh yang baik. Dan semuanya harus didasarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka baru setelah itu akan kanat lahum jannatu firdausin nuzulah, akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Syukran jazilan kami aturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki segmen Tanya Jawab. Seperti biasa kami akan memberikan kesempatan kepada para pemirsa dan para pendengar. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya, Anda dapat menghubungi nomor interaktif kami di 0823 4071 3338.
Kami ulangi di 0823 4071 3338. Namun sebelumnya kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana jika ada jenazah yang ingin dikubur terus hidup lagi, lalu meninggal lagi tidak lama? Apakah dimandikan dan disolatkan lagi? Mohon jawabannya Buya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya saya kaget sedikit. Ada mau dikubur bangun lagi, kaget enggak kira-kira? Kaget. Kadang pertanyaan-pertanyaan begitu tuh memang kadang dihadirkan, cuman ada betulnya tuh wallah alam gitu. Biarpun katanya ustadz kalau lagi doain orang meninggal dunia tiba-tiba bangun kayaknya harus lari juga ya. Subhanallah. Apalagi sudah mau dikubur di liang lahat duduk lagi, gimana ini? Nah, subhanallah. Ayo. Sampai suatu ketika ada satu ustaz cerita begitu sedikit lah, karena pertanyaan-pertanyaan kadang-kadang jauh dari kenyataan, tapi mungkin ada. Lagi doain orang meninggal dunia tiba-tiba bangun. Mau lari saya ustaz kan malu, mau tidak lari ini mayat bangun, gimana kan? Subhanallah. Jadi ini bicara fikihnya adalah selagi dia hidup lagi berarti dia bukan orang mati, dia hidup. Maka kalau mati lagi harus disolati. Tatonya harus dimandikan, dikafani, disolati. Hidup lagi. Ya kalau mati ya disolati lagi sampai 1000 kali juga tetap. Karena memang dia masih hidup. Sehingga ditertanyakan, kenapa? Waktu hidup yakin dia hidup. Matinya kemarin, wallah alam maka mati benar atau enggak? Kan diragukan kematiannya. Jelas hidup, jalan-jalan ngobrol sama kita kok. Berarti dia kemarin belum mati. Lu sudah mati menurut dokter? Ya terserah, yang jelas sekarang hidup. Setelah hidup mati. Karena cerita enggak tahu di mana ada orang mati sampai 7 kali. Wallah alam benar enggak? 7 kali. Mungkin sampai ke 7 pun masih takut yang mengkafani. Jangan-jangan hidup lagi. Ini bahasa fikihnya semacam itu. Karena apa? Anda punya kewajiban memandikan, mengafani, menyunati orang yang meninggal dunia. Kalau sudah nggak bangun ya sudah. Fardu kifayahnya seperti itu. Nah, jadi hukumnya sesuai dengan keyakinan yang Anda ketahui. Selagi yakin hidup, maka kalau mati, maka kita wajib memandikannya, mengafani, menyolati, kemudian menguburnya. Seperti itu, ini bahasa fikihnya. Adapun kejadian di alam nyata, wallah alam. Cuman kadang ada pertanyaan kayak mati suri dan sebagainya. Kayak mati sudah di ini hidup lagi. Sama kasusnya, terserah mati suri, mati beneran, mati ini. Atau mati dihidupkan oleh seorang wali misalnya. Mati hidup lagi, hidup jalan-jalan, belanja ke pasar, mati ya dimandiin lagi. Dan ini ya, seperti itu hukum fikihnya. Wallah alam bissawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada jamaah laki-laki untuk bisa bertanya dengan satu orang satu pertanyaan, diawali dengan salam dan salawat terlebih dahulu. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Buya dan Umi sekeluarga diberikan kesehatan dan dimudahkan semua urusan baik, urusan dunia maupun akhirat. Amin. Afan izin bertanya Buya. Apakah benar seseorang meninggal dunia tergantung dengan kebiasaan hidupnya? Syukran Buya atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang disebutkan almar'u mata ala ma'asya alaih. Umumnya manusia itu akan meninggal sesuai dengan cara hidupnya. Memang kita tidak tahu pungkasan hidup kita itu kayak apa. Tapi orang cerdas itu, orang cerdas akan selalu menduga bahwa hakikat juga sebenarnya bahwa kita bisa mati sewaktu-waktu. Betul tidak? Ayo coba. Mungkin kita mati sekarang? Mungkin tidak. Lagi ngobrol mati banyak kok. Besok mungkin tidak. Setiap menit berlalu mungkin kita mati di situ. Maka dari itu hendaknya
Kita membiasakan dengan kebaikan-kebaikan. Supaya kalau mati sewaktu-waktu kita dalam kebaikan. Nah, membiasakan kebaikan itulah. Dengan ketulusan kepada Allah, maka pada akhirnya juga Allah akan beri husnul khatimah. Mati dalam keadaan dia berderma, sedekah, senang sholat, baca sholawat dan sebagainya. Nanti pada akhirnya adalah meninggal dengan semacam itu. Perkataan bahwasanya semua tergantung kepada pungkasan akhir kita. Kalau memang ahli surga, biarpun bermaksiat terus, ujung-ujungnya kalau tobat masuk surga kok matinya husnul khatimah. Itu betul omongan itu. Tapi tidak boleh Anda lalu berkata, ya sudah saya maksiat dulu, nanti giliran saya mau mati, saya mau tobat. Siapa yang memberitahu kalau Anda mau mati? Belum tobat, mati duluan mau apa? Ini kan repot. Maksudnya itu gini, kita bicara tentang keagungan kuasa Allah. Semua adalah urusan Allah. Orang bisa saja bermaksiat, kemudian setelah itu dia di akhir kehidupannya Allah beri tobat, Allah beri kesadaran, lalu tobat, lalu masuk surga. Ini adalah sebetulnya seruan bagi siapapun yang bermaksiat, jangan putus asa. Segera kembali kepada Allah. Bisa jadi setelah Anda bertobat lalu Anda kembali. Ini adalah seruan kepada ahli maksiat. Di sisi lain kan ada perkataan bahwasanya bisa saja orang berbuat baik, di ujungnya dia bermaksiat, lalu melanggar Allah, mati suul khatimah. Bisa juga. Itu nasihat bagi orang yang berbuat baik agar tidak sombong, maka terus waspada. Itu bahasa nasihat, jangan sok tahu tentang kematian saya, repot. Sok tahu, ya sudah, yang penting kan saya nanti mau mati, mau tobat. Belum sempat tobat, sudah nyungsep. Jadi kalau Anda orang berbuat baik, maka jagalah kebaikan Anda sampai Anda mati. Jangan sampai tiba-tiba Anda putus, kemudian na'udzubillah, lalu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kalau yang selalu berbuat jelek, hamba Allah, ada kesempatan. Selagi nyawa masih di kandung badanmu, belum sampai tenggorokan, maka Allah masih mengampunimu. Segera mohon ampun, segera berkas mohon ampun. Biarpun maksiat, ujungnya adalah tobat, diampuni oleh Allah. Cuman yang nggak boleh itu sok tahu bahwasanya dia mati dalam keadaan tobat. Siapa memberitahu jam kapan matinya? Ya sudah, nanti tobat kalau sudah tua saja ya nak ya. Kamu masih muda, kita pengen hidup masa muda kaya raya, hidup foya-foya, mati masuk surga. Entar dulu, enak aja ngomong begitu. Jadi siapa yang bisa menjamin Anda mati dalam keadaan tobat? Nggak bisa. Maka menjaga iman itu penting. Biasakan dengan kebiasaan baik, sehingga kalau Anda membiasakan dengan kebiasaan baik, maka peluang husnul khotimah adalah besar sekali. Karena setiap detik yang Anda lewati bisa jadi nyawa dicabut saat itu. Sementara detik-detik Anda lewati dengan kebaikan, berarti peluang mati dengan kebaikan adalah besar bagi Anda yang membiasakan dengan kebaikan. Seperti itu maknanya. Bukan maknanya orang menjadi sok tahu tentang kematiannya. Sudah, yang penting saya berbuat baik terus, kebiasaan nanti pasti husnul khotimah. Ya enggak. Ntar dulu, bisa saja tiba-tiba maksiat, lalu kemudian mati dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Nah, pertanyaannya kadang begini, ya kok bisa orang berbuat baik terus, di akhirnya kok bisa jadi maksiat? Nah, dikatakan oleh para ulama, itu sebetulnya kebaikan di mata manusia. Di mata Allah memang tidak baik orang itu. Kenapa? Dia berbuat baik itu bukan karena Allah sepanjang hidupnya. Dia tidak ikhlas dia itu. Makanya su'ul khotimahnya untuk mereka aja. Kalau Anda ikhlas nggak akan menemui itu semuanya. Jadi kelihatan berbuat baik, sholat, ini semuanya. Tidak tulus sehingga ujungnya jelek. Cuman kita semua nggak tahu kan, maka dari itu berusaha ikhlas dalam beramal baik. Tulus karena Allah, memperbanyak kebaikan, kalau mati husnul khotimah. Kemudian bicara tentang husnul khotimah, su'ul khotimah itu adalah begini. Kalau bicara husnul khotimah, Anda untuk memandang orang. Jangan memandang orang lain lalu mengatakan su'ul khotimah. Orang meninggal dunia dengan mukanya gelap, hitam, kemudian dalam keadaan kesakitan waktu sakaratul maut. Jangan dikatakan, aduh kasihan banget itu su'ul khotimah. Oh tidak. Karena sakaratul maut yang sakit bisa saja menghapus dosanya. Adapun hitam mukanya mungkin karena adalah jantung dan sebagainya. Nggak boleh suudzon. Ilmu su'ul khotimah itu untuk diri, agar saya waspada. Bukan untuk nilai orang. Ada orang, wah ini kayaknya tanda su'ul khotimah, ini tanda husnul khotimah. Husnul khotimah boleh, husnudon. Tapi mengatakan su'ul khotimah, tidak boleh. Anda tidak tahu apa yang terjadi waktu sakaratul maut. Ingat, jangan mengatakan orang su'ul khotimah. Bahkan mungkin ada seorang mabuk, kemudian pulang tabrakan. Anda tidak tahu. Setelah mabuk pulang, mungkin dia tobat, mau ngambil air wudhu, mau mandi, dan dia tobat, lalu dia husnul khotimah kok.
Jadi husnul khotimah. Anda jangan prasangka buruk kepada kematian seseorang. Selagi dia ahli iman, ahli la ilaha illallah. Kalau orang mengatakan murtad, pelanggar, saya tidak percaya Nabi Muhammad, saya gini-gini mati, ya itu neraka, kafir. Seperti itu. Jadi su'ul khotimah bukan untuk nilai orang. Tapi bicara su'ul khotimah untuk kita waspada akan diri kita sendiri. Adapun husnul tentang husnul khotimah, bisa saja. Orang kelihatannya, mohon maaf tadi kan mabuk judi, pulang meninggal dunia, tabrakan. Nah, bisa. Mungkin sekali dia adalah, selagi dia ahli iman, tidak keluar dari keimanannya. Ya khususan semoga waktu pulang memang dia bertobat. Sehingga dia menyesal, pengen sholat, pengen ini lalu, tabrakan, ada sisa-sisa mabuknya dan sebagainya. Jadi, menuduh, mengatakan orang lain su'ul khotimah adalah tidak sah. Anda tidak tahu, Anda tidak ngobrol sama, Anda tidak melihat seperti malaikat, absiru bil jannati, atau yang dikatakan waktu dicabut nyawanya dipukul oleh malaikat. Kalau orang ahli su'ul khotimah itu waktu mati dipukuli, akhriju anfusakum, keluar, tersiksa. Tapi kalau ahli surga husnul khotimah, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, ditampakkan surga. Nah, kita tidak tahu itu semuanya. Itu sudah gaib, alam gaib. Kecuali Anda mati bareng dengan dia baru tahu. Tahu itu pun tahu alam Anda, tahu masa depan Anda, bukan masa depan orang lain. Jadi ingat, su'ul khotimah tidak, bukan Anda bicarakan tentang mati jeleknya orang lain. Akan tapi bicara su'ul khotimah itu adalah untuk diri kita agar waspada, bukan untuk nilai orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Syukron jazilan Buya atas jawabannya. Baik, telah masuk satu penelpon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berselawat terlebih dahulu, Bapak. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi. Baik, dengan siapa dari mana? Saya dengan Abdullah dari Bekasi. Baik, silakan bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Semoga Buya beserta LPD Al-Bahjah senantiasa dipermudah oleh Allah dalam segala urusan kebaikan di jalan Allah. Begini Buya, pertanyaan saya sebetulnya pertanyaan seputar sholat Buya. Jadi gini Buya, bagaimana hukumnya apabila kita bermakmum kepada seorang imam yang mana imam ini menganggap makmumnya ini belum masuk Islam gitu Bu ya? Belum masuk Islam. Jadi ada belum masuk Islam. Jadi ada satu kelompok di saya rasa ini udah banyak di banyak daerah. Satu kelompok di Indonesia itu mereka menganggap bahwa kalau kita tidak berbaiat kepada amir mereka, maka kita dihukumi sebagai jahiliyah atau dikatakan orang belum masuk Islam. Karena pernah ada satu kisah di Bogor, anaknya ini masuk ke dalam kelompok tersebut, lalu anak tersebut mengatakan bahwa itu mereka menganggap bahwa kalau kita tidak berbaiat kepada amir mereka, maka kita dihukumi sebagai jahiliyah atau dikatakan orang belum masuk Islam. Karena pernah ada satu kisah di Bogor, anaknya ini masuk ke dalam kelompok tersebut, lalu anak tersebut mengatakan bahwa ibu bapaknya itu adalah belum beriman, alias kafir gitu Bu ya. Nah, serontak ibu bapaknya nangis sejadi-jadinya dan akhirnya cerita itu pun nyampe ke guru kami juga gitu Bu ya. Nah, bagaimana hukum sholat kepada imam yang seperti itu Bu ya? Karena mereka kalau mereka sholat itu, kalau mereka jadi makmum itu mereka tidak mau Bu ya. Mungkin cukup itu saja Bu ya. Selebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf apabila ada kesalahan kata dari pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sekelompok orang menganggap yang belum berbaiat kepadanya adalah belum beriman, sehingga menganggap mereka adalah jahiliyah. Yang belum berbaiat adalah jahiliyah. Yang jahiliyah itu mereka sendiri. Dia tidak pernah belajar ilmu iman. Alangkah bodohnya orang semacam itu. Lah ini merusak umat. Kalau dia belajar ilmu akidah yang paling dasar, seorang manusia jika lahir dari perut orang beriman, maka dia langsung menjadi seorang muslim dan beriman. Selagi tidak menyekutukan Allah setelah dewasa nanti.
Sudah selesai. Bahkan kalau tidak bersyahadat, dia masuk sudah Islam karena lahir dari perut yang wajib bersyahadat mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah itu untuk siapa sih? Untuk orang kafir yang ingin masuk Islam atau orang murtad kembali kepada Islam. Selagi lahir dari perut orang Islam, ayah Islam atau ibu Islam, maka itu adalah muslim, sudah selesai. Gak usah aneh-aneh. Maka yang jahiliyah kelompok-kelompok begitu tuh. Ya, kalau memang dia jahiliyah, lalu Anda bermakmum dengan dia, Anda ikut jahiliyah, sudah. Tidak perlu urusan dengan orang begitu, karena dia berusaha ekstrim. Menjadikan orang lain musuh semuanya. Islam tidak seperti itu. Dan itu yang muncul Islam ekstrim itu kayak begitu tuh. Tidak usah Anda bersentuhan dengan orang semacam itu. Dia kebodohan, luar biasa. Sehingga manusia sejagat ini selagi belum berbaiat dengan dia, belum beriman semuanya. Siapa dia itu? Nulis buku apa, iman apa yang ia pelajari, bagaimana? Manusia sejagat kok jadi. Muqaddimah mau ngaku jadi nabi, jangan-jangan orang begitu tuh. Enggak ada semacam itu. Begitu mudahnya Islam itu indah. Jadi langsung saja tutup poin itu adalah kesesatan yang luar biasa. Yang mengatakan tidak berbaiat, bersyahadat baru lagi, belum beriman dan sebagainya. Kok bisa? Ilmu dari mana? Pembahasan kalimat syahadat oleh ulama dari masa ke masa adalah hukum mengucapkan kalimat syahadat. Bagi siapa? Hukum mengucapkan kalimat syahadat bagi dua orang. Kafir asli sama orang murtad. Kalau kafir asli bagaimana? Beriman tapi tidak mengucapkan kalimat syahadat. Apakah diterima imannya tapi tidak bersyahadat? Itu dibahas masalah orang kafir asli. Bukan bapak moyangnya sudah muslim tiba-tiba wah ente belum bertabiat, ente belum beriman. Aduh. Nah, kalau Anda bermakmum dengan orang semacam itu, Anda yang salah pilih. Bahkan kalau Nabi mengatakan man qala li akhi ya kafir faqad ba'a biha ala nafsih atau kama qala Rasul. Barang siapa mengatakan orang muslim hei kafir maka dia sendiri. Maka jika dia meyakini bahasanya Anda bukan beriman, bisa saja dia tidak beriman. Maka Anda tidak boleh bermakmum dengan orang semacam itu. Dibalik. Bukan. Itu berbahaya orang-orang semacam itu. Menganggap orang lain kafir. Kan kacau. Orang beriman dianggap kafir. Bisa saja dia kafir sendiri. Sudahlah, jangan berkaitan kelompok aneh-aneh semacam itu. Itu kelompok-kelompok itu membahayakan. Ekstrim itu nanti. Semuanya. Konsekuensinya apa? Selagi belum beriman berarti kan kafir. Selagi kafir nanti berkembang lagi. Berarti boleh kita bunuh. Bila kita ambil hartanya. Bisa kita rampas istrinya. Wah kemana-mana nanti kacau nanti. Agama baru nanti. Ya. Dia usah berdekatan dengan terserah di Bogor, Cirebon sama saja. Enggak penting tempat. Yang penting kelompok model begitu sudah enggak benar. Itu saja. Hati-hati jika ada kelompok aneh-aneh. Kalau belum ikut berbaiat, bersyahadat baru lagi. Aneh. Ilmu apa yang dia pelajari? Coba belajar dari masa ke masa. Ilmu tentang keimanan akidah biasanya dibahas di situ adalah di awal pembahasan ilmu akidah. Apakah kewajiban pertama dari manusia adalah kenal Allah dan seterusnya. Setelah itu ada dibahas tentang kalimat mengucapkan kalimat syahadat. Siapa yang wajib mengucapkan kalimat syahadat? Bukan orang yang lahir dari perut orang beriman, tapi orang kafir asli atau orang murtad. Sudah selesai sampai di sini. Memang ketidakmengertian atau mungkin bahasa lain kebodohan aneh-aneh. Semuanya belajar, tidak belajar. Tidak ada ilmu. Sanadnya dari mana? Coba guru yang aneh-aneh begitu, dari mana sanad ilmunya? Sanad akidahnya dari mana? Kok gampang mengatakan yang tidak berbaiat? Itu biasanya dapat ilmu sedikit, mengarang-arang, ada tambahannya, lalu dia ingin membesarkan kelompoknya. Wah, menjadi kelompok spesial, yang lain adalah sampah semuanya. Nah, mungkin bisa kita, ini adalah kelompok-kelompok yang membahayakan. Islam tidak semacam itu. Semoga Allah menjaga iman kita, akidah kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Syukron jazilan Buya atas jawabannya. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada jemaah perempuan untuk bisa bertanya dengan satu orang satu pertanyaan, diawali dengan salam dan salawat terlebih dahulu. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Buya dan beserta keluarga Allah berikan keberkahan dalam hidup beserta juga keluarga besar Al-Bahjah. Amin. Pertanyaannya Buya, sepenting apakah sanad kita untuk bisa sampai kepada Rasulullah, dan bagaimana kita untuk mencari sanad yang sampai kepada Rasulullah untuk para guru-guru kita, karena selama ini kita masih dalam keadaan ngajinya itu masih campur aduk gitu. Karena ada yang saya pernah dengar bahwasanya apabila kita ngaji bersanad kepada Rasulullah akan lebih cepat sampai
mendapatkan syafaat kepada Rasulullah. Itu aja Buya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sanad bisa kita maknai sanad spesial, sanad dalam arti yang sangat khusus adalah sanad di dalam ilmu-ilmu kayak hadis dan sebagainya. Dalam pemindahan ilmu dari seorang guru kepada murid ya, dengan bermacam-macam model sanad. Jadi harus saya ngambil ilmu hadis dari mana. Cuman kalau kita maknai lebih luas lagi, makna sanad itu, Anda itu kalau belajar itu harus ada guru yang jelas. Biarpun bukan masalah riwayat hadis. Guru yang jelas, Anda harus tahu ini muridnya siapa. Terus kesananya kemana. Jadi pembentengan akidah di akhir zaman ini yang terpenting adalah mengembalikan manhaj talaqi. Belajar dengan guru sejelas, bukan dari Ustadz YouTube. Kecuali Anda memang sudah kenal ustadznya, baru Anda sambung secara pribadi ilmu, baru Anda mengambil ilmu YouTube-nya. Maka itu namanya kayak kitab YouTube-nya itu. Sudah kenal Imam Ghazali, lalu kita belajar ilmunya Imam Ghazali. Sekarang yang jadi masalah, Anda mencari masalah liar, browsing internet, ada permasalahan. Siapapun yang nongol, Anda baca, Anda dengar. Itu liar, namanya bahaya. Anda tidak pernah tahu siapa orangnya, Anda dengar kalimatnya. Itu bahaya. Jangan sok, yang penting kan kita ambil baiknya. Awal kesombongan. Kepleset itu karena tidak hati-hati kan itu ya. Kalau sudah tahu licin kan hati-hati. Wah ini gaya sok cerdas, yang penting kan kalimatnya baik. Hati-hati. Kalau kalimat baik muncul dari orang yang tidak berakidah baik, lihat. Itu baiknya 5, nanti satunya yang ke-6 tidak baik. Anda telan juga yang tidak baik. Makanya berguru itu penting. Kepada siapa Anda ngaji? Guru Anda siapa? Biarpun mungkin secara dohir guru Anda tidak terlalu alim, tapi kan dia ilmunya jelas. Dia akan menyambungkan Anda dengan gurunya. Mungkin dia tidak terlalu alim, tapi setiap saat dia menukil ilmu gurunya. Berarti Anda disambungkan dengan gurunya, dengan guru-gurunya, dengan guru-gurunya, dan seterusnya. Ini sok hari ini orang biasanya kaya, sok ngerti dunia digital, dunia teknologi, akhirnya liar. Sebab menurut dia Pak, kalau saya tanya kepada Ustadz itu bulat jawabnya, langsung ke internet cepat. Nah ini kan, kadang-kadang begitu enggak. Anda harus namanya sering kita sebut dengan manhaj talaqi. Talaqi itu adalah jelas gurunya. Guru di kampung Anda yang jelas mondoknya itu jauh lebih penting daripada Anda terkagum-kagum dengan ustadz televisi. Nah, maksud betul Anda begitu? Betul Anda enggak benar atau gimana nih? Masa? Anda tahu saya dari mana? Kok dari televisi? Bagaimana? Belum talaki dengar televisinya. Apa itu? Ini orang mana ini pakai? Kebetulan banyak orang baru ini. Jangan terpesona gampang. Ustadz terkenal, ustadz masyhur. Akidahnya jelas, sanatnya kemana, ilmunya kemana. Ustadz di kampung Anda jauh lebih istimewa karena dia mondok bertahun-tahun. Di tempat yang jelas, pondoknya jelas, akidahnya jelas. Yang ngajari wudhu. Nah, gampang terpesona dengan ustadz masyhur, ustadz televisi, ustadz YouTuber. Apa itu? Talaki itu dari ibu. Itu talaki itu ibu sudah di kampung Anda. Itu kan lulusan Pak Santri mana kan gitu kan? Ya kayak gitu itu. Makanya jangan terpesona dengan kiriman brosur dari temennya. Wah ini bagus. Hati-hati ini gurunya mana? Sanatnya kemana? Sanat itu jelas sekali. Sanat guru itu penting. Maka jangan liar dalam belajar itu. Jangan sok. Maka sok itu awal keterplesetan. Enggak waspada itu yang gampang kepleset. Kan gitu. Kalau sudah jalan tuh licin hati-hati aman. Yang jalan seret ketebuk gitu. Nah itu ya. Seperti itu. Jadi maksudnya sanat secara umum yaitu Anda itu belajar dari guru yang benar. Agama itu amanah, faltandur aman taqud dinak. Dari siapa kau ngambil ilmu agama? Jangan sok, wah saya belajar dari siapa saja deh, yang penting kan baiknya. Dari situ sudah mulai sombong, seolah-olah Anda itu sudah lebih pintar dari dia. Jadi akan nyaring, wah ini kan sombong. Sehingga talaki kita kembalikan, manhaj talaki, guru murid sambung. Saya tidak terpesona dengan Anda yang terkagum dengan saya yang baru ketemu sekali, tapi Anda tidak menghormati guru kampung Anda. Anda tersesat. Saya itu tambahan, guru kampung Anda harus Anda dahulukan dong. Yang waktu mbah Anda meninggal siapa yang datang? Saya atau dia? Iya, waktu ibu ini. Yang ngajari sholat siapa di musola? Saya atau dia?
Kalau kenapa Anda kok semangat banget datang ke sini tapi sama gurunya kurang hormat? Hormat, yakin, perlu bukti nanti. Hormati guru-guru di kampungmu itu. Muliakan mereka. Mereka tidak pernah terlihat di televisi, mereka tidak senang sanjungan. Kadang mereka Masya Allah makan juga pas-pasan, bukan orang tomak. Mereka wali tersembunyi di balik kerumunan orang-orang solehah kayak begini nih. Maka dari itulah, ini makanya talaki itu maksudnya, maksud sanad itu seperti itu. Anda tahu gurunya itu. Jangan latah, wow ini guru terkenal, ustaz terkenal. Kalau masalah terkenal tuh Fir'aun juga terkenal. Tahu enggak? Pembawa akidah sesat juga ada yang terkenal di Indonesia yang dulu di media terus tiap sampai ada perempuan jadi nabi itu ada ya. Terkenal kan? Mau diikuti gara-gara terkenal. Maka saya tidak gampang, saya tidak terlalu terpesona orang yang terkagum-kagum dengan ustaz melalui televisi, melalui YouTuber. Kadang-kadang untuk mengukur kehebatan seustaz itu tuh, apa kalau YouTube subscribernya berapa? Cuman ratusan ribu, kecil. Ini ustaz saya jutaan. Wah ini sudah mulai. Nah ini kacau. Ngukurnya bukan dari sisi itu. Ngukurnya kebenaran sanad ilmunya. Di mana dia belajar. Kita bisa melihat belajarnya. Kita ngelihat, oh belajarnya dari kiai ini, ke kiai ini, ustadz ini. Jelas, maka itulah guru-guru Anda yang artinya disitulah Anda punya sanad sesungguhnya. Wallahu a'lam bissawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, kembali kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin tanya, bagaimana hukumnya seandainya ada anak yang menolak membagi waris kepada ibunya ketika ayah meninggal dengan alasan ibu sudah tua, tidak perlu uang. Nanti kalau diberi hak warisnya malah habis. Apakah diperbolehkan seperti itu Buya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kesalahan di dalam masalah waris. Kadang niatnya baik, kadang niatnya jelek. Yang niatnya baik misalnya begini. Setelah ayah meninggal dunia, ibu masih hidup kan? Ada anak. Apa kata yang lainnya? Jangan dibagi, kan ibu masih maksudnya itu nggak enak, ibu masih hidup kok dibagi. Oh ya salah, memang ibunya suruh cepat mati. Ini kan kurang ajar anak begitu. Jika ayah meninggal dunia, bagi ibu mendapatkan haknya. Dan setelah ibu mau buat apa terserah. Ini ada sebagian anak kasusnya. Ibu masih hidup, enggak. Ibu mendapatkan sebagian. Kalau punya anak laki-laki maka ibu mendapat 1/8. Kalau punya anak ibu 1/8. Selebihnya dibagi untuk anak-anaknya. Ibu terserah mau ngapain. Setelah itu mau dikasih anak-anaknya suka-suka. Sebab setelah orang meninggal dunia itu adalah semuanya ada punya hak di dalam warisan ini. Dan sebaik-baik waris segera dibagi. Jangan jadi setan semuanya. Jadi gara-gara warisan itu jadi musuhan kadang-kadang. Waris itu yang gede setannya, bukan warisannya. Bukan orang kaya saja yang rebutan waris. Kadang si fakir rebutan meja patah kaki. Yang penting masuk neraka. Warisan, na'udzubillah. Maka kalau ingin lihat ahli neraka berjalan di atas bumi, itu lihat orang yang berebut waris. Biarpun setiap bulan dia umroh. Tapi dia merebut waris saudaranya. Dia umroh setiap bulan. Na'udzubillah. Itulah orang ke neraka lewat Mekah. Busuk perebut waris. Jangan jadikan menantu dia. Jangan jadikan besan dia. Perebut waris adalah punya dosa 3 sekaligus. Pertama, dosa mengambil hak saudaranya, neraka jahanam. Yang kedua, mutus tali persaudaraan, neraka. Yang ketiga, kurang ajar kepada orang tuanya. Enggak ada baiknya perebut waris. Dan berebut waris bukan saja orang kaya, si melarat pun berebut waris. Bukan saja orang bodoh, orang alim pun kadang berebut waris. Kiai meninggal dunia, punya anak 2 ustadz muda, rebutan kantin pondok, enggak beres-beres. Hati-hati, hamba Allah. Lah, kalau kayak tadi pemahaman kayak tadi, enggak boleh dong. Ibu enggak butuh duit. Kok bisa ibu enggak butuh duit? Ibu kan punya cucu. Pengen bangun masjid juga. Enggak usahlah anak sok ngatur begitu. Bagi waris. Haknya ibu berikan. Terserah ibu mau ngasihkan kemana, suka-suka miliknya ibu. Oh nanti dikasihkan orang lain. Loh ibu mau ngasih kenapa enggak boleh? Yang tidak dapat bagian sendiri. Berarti sebetulnya orang ngomong itu ada tamak dia. Maksudnya biar miliknya ibu jatuh ke tanganku. Kebusukan tersembunyi di balik hatinya. Maksudnya dia enggak boleh kalau ibu ngasih orang lain kan gitu. Biar ke dia saja. Kenapa begitu? Waris segera dibagi.
Termasuk juga seorang ibu kadang-kadang jahat kepada anaknya tanpa disadari. Suaminya meninggal dunia, dia punya anak kecil-kecil, nggak segera dibagi. Tak taunya apa? Mohon maaf mungkin nikah lagi atau bagaimana, atau pakai bisnis asal bangkrut miliknya sang bayi yang yatim, hilang hartanya. Ibu jahat dia. Biarpun dia anak kecil, maka dia berhak mendapatkan dari ayahnya meninggal dunia. Yatim dia. Maka hati-hati seorang ibu yang punya anak yatim, hati-hati, segera bagi, beresin dong. Jangan sampai kita makan, seorang ibu makan hartanya anak yatim. Yang anak yatim sebenarnya anaknya sendiri, karena tidak disadari. Sebaik-baik waris segera dibagi, jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda banyak yang ngomong. Mungkin anak baik, tapi mantu kadang-kadang sedikit rewel. Mungkin mantu baik, besan cerewet. Mungkin besan baik, teman ngajak bisnis, mana warisanmu? Ayo bisnis, bisnis nyungsep. Yang punya permasalahan dengan waris segera beresi. Kalau tidak, itulah ahli neraka berjalan di atas bumi. Warisan itu uniknya, warisan itu panas. Mohon maaf. Tidak tahu warisan itu panas, diakui semua orang. Orang itu lagi akrab ngomong. Satu membahas warisan, ada yang naik suara. Ngangkat suara. Kenapa? Karena dia iblisnya nempel di jidatnya dia. Maka kalau Anda bagi waris, pegangi dua hal. Jika Anda membagi waris, tolong Anda yang paling kalem suaranya. Dan yang paling berkata, terserah bagaimana baiknya. Kalau Anda sudah mengangkat suara, yakini Anda ambil cermin, Anda adalah Abu Jahal dan iblis. Selesai. Yang ngangkat suara iblis, yang ngangkat suara Abu Jahal, yang ngangkat suara adalah setan. Yang dalam pembagian waris, jangan ngangkat suara. Karena disinilah sebab permusuhan. Saya paham mana ini. Kalau sudah mulai ada satu ngangkat suara, langsung rusak semuanya hatinya. Kalau pembagian waris, jadilah Anda yang paling lembut. Nggak apa-apa adik, gimana baiknya semuanya. Yang terbaik. Kita dapat bagian belakang, belakang berkah. Paling nerima adalah yang paling istimewa. Pun waris adalah rezeki nomplok. Anda tidak usah kerja, bukan cerih payah Anda diberi. Tapi namanya ahli neraka macam-macam. Modelnya Ustaz pakai imamah begini, ngerebut waris saudaranya. Ada. Hadir pengajian begini juga ada, tapi ini ahli surga semuanya. Ada rajin ngaji. Ngajinya paling depan, bukan ini. Wah, kalau ngaji paling rajin, umroh rajin, tapi ngerebut waris saudaranya. Dan memang kalau kita amati, kebanyakan yang paling suka ngerebut waris biasanya yang paling kaya, yang paling pinter, yang paling Senin puasa Kemis, yang punya hafalan Quran, itu yang suka ngerebut waris ternyata. Ini dalam salah diskusi saya. Kenapa? Tertipu dia. Na'udzubillah. Makanya tolonglah. Hati-hati waris. Neraka jangan diambil. Karena kita berkomunikasi. Anda mungkin tidak pernah ditanya orang. Saya menyelesaikan problem keluarga. Selalu kita amati yang paling pinter. Paling dalil kalau Allah, kalau Rasulullah. Serem banget Ustadznya. Berwaris. Waris ternyata memang panas sekali. Padahal waris itu harta berkah, itu keringat ibundamu, keringat ayahandamu. Kalau kau ambil dengan cara yang benar akan berkah hidupmu. Indah hidupmu. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik Buya, selanjutnya bisa ditutup dengan pengumuman dan juga doa keberkahan. Masya Allah, selamat datang kepada tamu-tamu. Ada majelis taklim dari mana ini? Tangerang? Ikhlas. Ikhlas datang ke sini? Berarti nunggu 4 jam baru ketemu Buya nanti. Ikhlas? Luar biasa. Bismillah. InsyaAllah habis ini. Diuji dulu. Kalau udah ikhlas baru saya menemui nanti. Kalau udah ikhlas tak temui nanti. Subhanallah. Baik. Tanggal 16, 17 ya? Ada Maulid Akbar tanggal 17. Jadi kalau urutannya yang 17 itu setengah wajib, kalau ini adalah sunnah-sunnah. Yang bisa datang hari ini berarti harus bisa datang tanggal 17. 17 adalah Maulid Akbar di sini. Insya Allah nanti ada Maulid Akbar satu hati di Al-Bahjah tanggal 2 Rabiul Awal atau 1 Rabiul Awal. Wallah alam, tinggal ru'yahnya aja. Tepatnya tanggal 17 September 2023. Pukul 7.30 sampai selesai di sini tepatnya. Bagi Anda bisa hadir dengan jasad Anda dan hati Anda. Datang bismillah. Atau Anda mengajak orang lain. Kalaupun Anda belum bisa, ada orang berangkat mewakili Anda bisa dapat pahala. Tapi karena sibuk, bukan anak pengangguran. Lebih dasar lagi, Anda sudah datang, Anda jadi penyelenggara. Anda datang ke tempat, ngajak orang, ternyata Anda berpartisipasi. Wah, berarti Anda lengkap ini. Kebaikan Anda ambil semuanya. Yang ingin berpartisipasi langsung aja ke Bank Syariah Indonesia,
Nomor rekening 751-222-1267 atas nama Maulid Akbar Al-Bahjah. Kemudian bagi yang berdekatan dengan Al-Bahjah Pusat, mungkin Anda punya rumah besar untuk jadi singgahan para tamu. Kemudian apalagi nanti nyiapkan makanan di situ. Jadi tamu-tamu yang menginap itu bisa, itu tamunya baginda Nabi. Kami ingin suatu ketika akan terbentuk satu tradisi di sini. Para tetangga-tetangga pondok ini, kalau sudah Maulid Akbar nanti dibuka pintunya semuanya. Jadi semuanya nyiapkan tamu, yang mau baring-baring di situ silakan, mau makan di situ silakan. Sehari saja di hari itu, hari untuk Rasulullah. Nah, maka yang punya rumah-rumah bisa lapor di sini, apalagi rumahnya layak untuk jadi penginapan, karena kalau mengandalkan nginap di hotel, sepertinya di hari itu sudah pada sudah ini, maka kita memberdayakan rumah-rumah para hamba-hamba terkasih Allah. Ya, yang punya rumah layak, daftarkan, nanti akan dicatat untuk nampung para tamu-tamu dari luar kota. Atau kemudian untuk kelengkapan majelis di sini, maulid di sini tentu banyak perabot-perabot dipinjamkan, seperti kipas angin, karpet, terpal, segala macam. Kami himbau Anda untuk bisa bergabung, berpartisipasi dari sisi ini. Baik. Adapun informasi infak Maulid Akbar, langsung aja Anda bertanya ke 0811 22333 297. Adapun pinjaman barang-barang tersebut, bagi yang punya, dispenser kita butuh, macam-macam kita butuh, kabel-kabel kita butuh. Pokoknya Anda punya apa deh, Anda laporkan, barangkali dibutuhkan nanti akan dipinjam. Dan insya Allah tetap dijaga. Informasinya langsung ke 0896 9048 8799. Baik, ini saja. Program WikiPay adalah cara mudah untuk berderma. Orang pengen mudah berangkat ke masjid, beli mobil. Orang pengen mudah pengajian, beli motor. Kan gitu ya? Jadi memang orang cerdas itu kalau ibadah mudah. Kalau jalan kaki dari Sumber kan cukup bisa 1 jam. Nah, apalagi dari Tangerang jalan kaki. Maka pakai bis, untung-untung pesawat, kan begitu ya. Maka orang cerdas itu kalau berbuat baik itu dipermudah biar cepat. Maka ini ada cara mempermudah untuk berderma. Anda bergabung masuk di WikiPay. Jadi kapan Anda pengen sedekah langsung masuk nanti. Nah, ini lebih mudah. Maka semuanya hendaknya bergabung di sini. Caranya ketik daftar, terus kirim WA ke 0857 2314 7171. 0857 2314 7177. Simpan dengan nama WikiPay Al-Bahjah. Informasi selanjutnya bisa langsung 0811 2233 3297. Kemudian program orang tua asuh santri berpotensi. Hei Anda yang tidak punya anak. Yang tidak punya anak, jangan sampai Anda di akhirat nggak punya anak. Ini ada anak-anak berpotensi calon ulama, jadikan mereka anak Anda. Biayai mereka, urus mereka. Nanti Anda meninggal dunia setelah panjang umur, Anda terkagetkan di alam barzah hingga di padang mahsyar, hingga di akhirat. Oh kok saya punya banyak pahala, kok saya punya anak ulama-ulama, padahal saya tidak melahirkan. Siapakah mereka? Orang-orang yang Anda biayai, yang tidak punya anak. Bahkan yang punya anak, khususnya anak yang bandel, badung, dan kalau niatkan, aku akan menolong anaknya hamba Allah. Semoga Allah menolong anakku. Berderma di sini, bergabung di sini. Atau anaknya sudah baik, pengen semakin baik, Anda jangan ragu. Janji Allah melalui lisan Rasulullah, Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Kalau Anda nolong anaknya orang, Allah akan tolong anak Anda. Maka ini ada santri berpotensi, anak-anak berbakat, sudah calon-calon ulama, dan itu perlu biaya besar untuk menghantarkan mereka untuk menjadi ulama yang sesungguhnya. Maka kami ajak Anda untuk bergabung langsung ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 777 555 0052 atas nama orang tua asuh. Anda menjadi orang tua mereka, orang tua asuh Al-Bahjah. Kode bank 451. Untuk telepon hubungi 0811 2234 447. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina sayyidina Muhammad li sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, wahai dari maha kasih, Engkau maha tahu tentang keadaan kami. Ya Allah, kami lemah, berikan kekuatan. Kami banyak dosa, ampuni. Kami sering melakukan kesalahan, hindarkan kami dari kesalahan itu ya Allah. Jaga kami, jaga mata kami dari melihat yang haram, jaga telinga kami dari mendengar yang haram, jaga lisan kami dari berucap yang haram. Jaga anggota tubuh kami dari keharaman, jaga hati kami dari benci, dengki, dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami mohon ampuni dia, jangan hukum dia. Karena dia umat kekasihmu Nabi Muhammad, kami tidak ingin mendendam kepada siapapun dari hamba-hambamu. Ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami.
Berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Yang masih hidup panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang telah kembali ampuni dan angkat derajat mereka. Anak-anak kami jaga mereka. Jaga mereka, muliakan anak-anak kami ya Allah. Anak-anak kami muliakan mereka. Yang tidak punya anak ya Allah, mudahkan mereka untuk mendidik anak-anak dari hamba-hambamu. Agar kelak di akhirat mereka juga kaya dengan anak yang soleh-solehah. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu. Dengan anak yang soleh-solehah. Yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Yang belum menikah dan punya hajat untuk menikah. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan. Orang-orang mulia yang kau muliakan. Yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Untuk diri dan keluarga mereka. Dan kirimkan kepada kami hamba-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami ya Allah. Ya Allah, berkailah majelis ini, berkailah yang hadir, berkailah yang menyaksikan. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Makasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Demikianlah majelis kita pada kesempatan pagi hari ini. Tetap istiqomah mengikuti program kami selanjutnya dalam program kajian kitab Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib. Yang dilaksanakan setiap Ahad pagi di Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon. Tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Akhirnya saya Haikal Ramadan selaku pembawa acara beserta kru yang bertugas mengucapkan syukron jazilan atas segala perhatian Anda. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Marilah kita tutup majelis yang mulia ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan untayan hikmah tausiah bersama Buya Yahya. Semoga semakin bertambah ilmu dan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Radioku. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Radioku, inspirasi spirit hati.